dijerat dengan pasal 266 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang dokumen palsu. Ayo lu. Bu Sukma pernah begitu? Bu Sukma masa sih Bu Sukma begitu? Bu Sukma ini anak proklamator. Aduh. Diperiksa Bareskrim Mabes Polri soal dugaan kuat pemalsuan ijazah SMA yang dia lakukan. Sukmawati, deket nggak? Deket nggak? Wah, ini jangan-jangan lingkarannya nih. Pak Jokowi deket nggak nih ya? Lu. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek. Bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerannya di depan nih, terus dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gua Babe Aldo, YouTuber yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten gua kali ini gua awali dengan kata-kata Bung Karno, proklamator Indonesia. Jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Ternyata ijazah palsu itu pernah terjadi dulu guys, dan dilakukan oleh Edan Sukmawati, jadi tersangka pemalsu ijazah 2 SMA sejak tahun 2008. Nah ini mukanya. Wah, jadi jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Iya, Bu Sukmawati. Dan burung tidak akan terbang dan bertengger kecuali dengan sejenisnya guys. Iyalah, sama Bu Sukmawati ini sama Pak Jokowi satu kelompok nggak ya? Wah, gimana dong tuh? Wah, ternyata pernah ya. Bukan hanya Pak Jokowi loh guys yang diduga. Ya, kalau Pak Jokowi kan masih diduga ijazahnya palsu. Walaupun UGM ngebela begitu tadi ya. Ya, tapi ini sudah jadi tersangka loh. Sukmawati ini ijazah palsu. Udahlah, jujur aja kayak gue gitu. Gue tuh ijazahnya SMA itu pun hilang. Makanya gue nggak bisa jadi pejabat, nggak mungkin jadi pejabat. Kenapa? Nggak punya ijazah.
hidup gua bukan tergantung ijazah sih ya. Itu rektor-rektor tadi yang kocak tadi ya, yang ngomong-ngomong begitu tuh. Ya itu ijazahnya banyak itu. Tapi begitu. Tapi kita baca dulu ini ya. Ini dari faktakini.info. Faktakini.net, Jakarta, Sukmawati Soekarno Putri diperiksa Bareskrim Mabes Polri soal dugaan kuat pemalsuan ijazah SMA yang dia lakukan. Sukmawati, deket nggak? Deket nggak? Wah, ini jangan-jangan lingkarannya nih. Pak Jokowi deket nggak nih ya? Lu. Usai diperiksa selama kurang lebih 6 jam dan memeriksa bukti yang ada, polisi tanpa ragu langsung menetapkan Sukmawati sebagai tersangka kasus ijazah palsu. Ini berita Jumat 15 November 2019, guys. Ini beritanya 2019 nih. Jadi pernah. Jangan lu kira Pak Bambang Tri itu halu aja. Ada pemalsuan ijazah itu yang dilakukan oleh pejabat. Karena ada yang bilang, masa presiden itu pakai ijazah palsu? Kalau nggak pakai godong gedang. Enggak ada. Bu Sukma pernah tersangka. No, tersangka. Kalau apa ya? Dalam istilah hukum itu apa itu namanya? Yang udah pernah dilakukan gitu. Jurisprudensi. Itu kalau dalam hukum, ketetapan hukum. Ya, tapi ini kan dalam peristiwa, artinya bisa saja pejabat-pejabat kita itu melakukan tindakan kriminal dengan memalsukan jenazah, ijazah sampai jenazah. Bu Sukma pernah ya, Bu ya? Ya, Ibu pernah ya. Dia jadi tersangka ijazah palsu, kata Direktur 1 Keamanan dan Transnasional Mabes Polri, Brigjen Pol Badrudin Haiti, saat dihubungi wartawan Kamis 13 November 2008. 2008. Udah pernah. Wow. Seperti kata bapaknya Bu Sukma, jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Sejarah ada, bisa jadi terulang sekarang. Hah? Menurut Badrudin, dia diperiksa sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Pemeriksaan baru selesai pada pukul 16.15 waktu Indonesia Barat. Ya, Sukma mengenakan pakaian panjang dan langsung masuk ke dalam mobil Chevrolet warna silver. Sukmawati dijerat dengan pasal 266 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang dokumen palsu. Ayo lu. Bu Sukma pernah begitu. Bu Sukma masa sih Bu Sukma begitu? Bu Sukma ini anak proklamator. Aduh. Oke ya. Lanjut bacanya ya guys ya. Gilanya, bukan satu ijazah SMA yang dipalsukan oleh Sukmawati. Bukan satu. Tetapi ijazah dia SMA, 2 SMA sekaligus. Wow. 2 guys, 2. Wah itu yang ketahuan lah. Jadi kan ada kemungkinan ya memalsukan ijazah oleh pejabat itu. Ada kemungkinan. Ada. Pernah terjadi. Yaitu ijazah SMAN 3 dan SMAN 22. Edan! Bu Sukma gimana sih Bu? Kan gak... jejak digital ini emang ya guys ya. Lu kebayang gak sih ya? Ini baru jejak digital dunia tuh. Gimana jejak digital Rocky Patit? Takut-takut dah lah pejabat lu. Kayak kagak ada takut-takutnya, kayak kagak mau mati-mati aja lu. Ini jejak digital begini aja. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Seperti kata Pak Karno yang bapaknya Sukmawati ini. Tuh. Pernah terjadi. Edan. Anggota KPU 1. Anggota KPU I Gusti Putuarta mengungkapkan hal tersebut setelah melakukan pengecekan ke SMA Negeri 3 Jakarta pada Jumat 24 Oktober 2008. Awalnya Putu mengaku mendapat laporan dari seseorang jika Sukmawati yang mendaftar menjadi caleg menggunakan ijazah palsu dari SMA 3 Jakarta. Untuk caleg, untuk pemilihan, sama nggak sama yang sekarang diduga sama ijazah palsu Jokowi?
Ayo. Jadi jangan bilang, nggak mungkin ijazah palsu. Ini pernah terjadi. Mungkin. Dan layak digugat di pengadilan. Bukan hanya dibantah dengan lewat konferensi pers. Ini terjadi nih. Aduh, enak berita ini gue baca. Hasilnya, bahwa berkas Sukmawati tidak ada legalisasi dari kepala sekolah. Tapi dalam berkasnya, itu ada keterangan dari kepala sekolah bahwa dia pernah bersekolah di SMA 3, ujarnya. Setelah kita cek SMA 3, yang bersangkutan pernah datang untuk meminta legalisasi. Tapi sekolah tidak bersedia memberikan legalisasi. Alasannya setelah dicari-cari dari dokumen SMA 3, sama sekali tidak ada datanya yang menyebutkan dia Sukmawati menyelesaikan sekolah di SMA 3. Atas dasar itulah sekolah tidak bersedia melegalisasi. Papar betul. Karena nggak bersedia dilegalisasi, akhirnya dipalsukan ya Bu. Oh berarti gue bisa dong ya. Kalau ijazah SMA gue hilang, gue ke SMA gue dulu ya. Minta legalisasi bisa ya. Oh iya, saya tercatat nama saya di SMA Negeri 7 Surabaya. Wah, murid paling disayang. Aduh. Break azan guys, break azan. Oke guys, kita kembali setelah break azan, oke? Ya, tadi sampai di sekolah tidak melegalisasi. Sekarang lanjut kita baca. Atas temuan ini, Putu menjelaskan masalah ini akan dibawa ke rapat pleno KPU untuk dibahas. Total ada 13 caleg. 13! Termasuk Sukmawati yang diduga menggunakan ijazah palsu. Putu menambahkan, ijazah SMA palsu lain yang dimiliki Sukmawati adalah ijazah SMA Negeri 22 Jakarta. Informasi yang diperoleh KPU, ijazah itu dipakai Ketua Umum PNI Marhenisme itu ketika mendaftar caleg pada pemilu 2004 lalu. Pengalaman guys! Allah bisa karena biasa. Udah pengalaman. Ijazah itu lolos verifikasi karena ada legalisasi dari kepala sekolah SMA N22. Ternyata di SMA 22 ada surat yang menyebutkan bahwa ijazah tersebut atas nama orang lain, jelas Putu. Nah, lu udah dilegalisasi. Nah, negeri penuh kepalsuan ini bener apa enggak sih? Dari sini saja ada keganjilan. Bagaimana bisa seseorang punya ijazah SMA dalam setahun 2 kali? Yang pertama tahun ijazah yang dikeluarkan pada tahun 1969 di SMA 22 dan ijazah yang dikeluarkan tahun 1970 oleh SMA 3. Ungkap Putu, ini persoalannya akan panjang. Nah, kalau kejanggalan seperti itu diselidiki, ya wajar. Kalau sekarang Pak Bambang Tri menggugat Pak Jokowi, pernah ada. Dan itu Bu Sukma sama Pak Jokowi memang dekat. Ya wajar. Dekat penjual minyak wangi, terciprat harumnya. Dekat sama pandai besi, awas kena apinya. Dekat sama pemalsu ijazah. Gimana? Karena atas perintah undang-undang, pelanggaran seperti ini akan dilaporkan di kepolisian. Ini tindakan pidana pemalsuan dokumen, tandas Putu. Sementara Sukmawati yang dihubungi melalui telepon menolak mengomentari temuan KPU tersebut. Nah, menolak kan. Akhirnya kalau umpamanya dia presiden mungkin nyuruh orang-orang kayak yang sekarang mungkin ya. Alah. Saya nggak mau jawab yang konyol-konyol. Saya sedang rapat cetusnya sambil menutup telepon. Sama nggak sih sama sekarang? Sama nggak sih? Sukmawati nekat melakukan pemalsuan ijazah ini terkait dengan ambisinya untuk menjadi caleg. Padahal Sukmawati tidak pernah lulus SMA. Namun hanya sekolah sampai kelas 1 SMA saja. Udahlah jujur-jujur aja. Nggak sekolah nggak mesti goblok kok. Nah yang susah itu kalau udah nggak sekolah ngaku sekolah. Begitu. Namun anehnya kasus ini tidak pernah tuntas diusut sehingga mengundang keprihatinan masyarakat. Karena pemalsuan ijazah adalah sebuah bentuk kejahatan yang harus dihukum. Nah iya.
Jadi guys, itu beritanya tahun 2019 dan memang pemalsuan ijazah tahun 2008 dan memang sampai sekarang belum diusut tuntas dan belum juga, dan ini sering terjadi di negara ini. Jadi jangan nyalain Pak Bambang Tri aja dong. Pembuktian. Wajar Pak Bambang Tri begitu, dan ini kasus sudah pernah banyak. Sukmawati yang bapaknya bilang jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kami tidak mau lupa juga, Bu. Kami ikut apa kata Pak Karno, jas merah. Tapi Ibu kenapa begini? Nah, yang jadi masalah sekarang, Pak Jokowi teman Pak Bu Sukma nggak? Ya. Ya, gitu aja. Nggak usah baper. Bu Sukma pemalsu ijazah. Sukmawati pemalsu ijazah. Tapi sayang, ya kasusnya berhenti ya. Kita nggak tahu gimana beritanya tuh. Nah ya, gitu aja dari gue. Gue minta maaf kalau ada salah. Tetap semangat mengungkap kebenaran. Kepalsuan ini urutan guys. Sampai semua masalah. KM50, Brigadir J, Kanjuruan. Kami curiga karena kami udah terlalu sering mendapatkan kepalsuan. Termasuk dalam masalah ijazah Pak Jokowi. Buktikan di pengadilan. Sampai jumpa di tanggal 18 di pengadilan. Ya, oke? Gitu aja dari gue. Gue minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ternyata Sukmawati. Ya, pemalsu ijazah. Ya gimana sih? Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, nggak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya. Lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah, gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat, untuk rakyat, demi rakyat. Merdeka, Allahu Akbar.